Selamat malam ya teman-teman semua. Selamat malam, Sukiontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita lanjut ya ke masih di Sagata Waga di Sanghita Nikaya kelompok 2, Sutta nomor 26 ini ya. Tapi di Nanatiti Yawaga ini sutanya nomor 6 ya. Nah, ini adalah tentang putra dewa Rohita Sak ya. Ini putra seorang dewa yang suka traveling, suka jalan-jalan dia gitu ya. Nah, ini saya mengutip beberapa terjemahan dari Sutta Sentral, tapi ada beberapa yang mungkin saya kurang setuju lah ya, jadi dirubah sedikit. Oke, kita mulai. Di Sawathi, sambil berdiri di satu sisi, putra dewa Rohitasa berkata kepada Sang Bagawa, ya, di manakah Bante? Ya, tidak terlahir, tidak menjadi tua, tidak mati, tidak meninggal dunia, dan tidak terlahir kembali. Ya, jadi adakah satu tempat, ya, ada nggak satu lokasi di mana seseorang itu bisa tidak terlahir lagi, tidak tua, mati, meninggal, gitu. Oke, mungkinkah ia Bante dengan bepergian, ya, dengan traveling, dengan jalan-jalan, ya, untuk mengetahui atau untuk melihat atau untuk mencapai akhir dunia, gitu. Jadi istilahnya misalnya dari kota Jakarta, ya, naik pesawat terus sampai di satu sisi, satu titik itu ujung dunia. Barangkali di ujung dunia itu bisa tidak terlahir, tidak tua, tidak mati gitu ya, atau bebas dari penderitaan, bebas dari duka gitu. Oke. Nah, kemudian dijawab oleh Sang Buddha, ya, dijawab oleh Sang Bagawa, sahabat, ya, di mana seseorang tidak terlahir, tidak menjadi tua, mati atau meninggal, ya, aku mengatakan hal itu, ya, tidak dapat diketahui atau dilihat atau dicapai dengan bepergian ke akhir dunia. Kemudian bilang nggak ada yang namanya satu tempat di mana tidak terlahir, tidak menjadi tua dan tidak meninggal. Nggak ada yang tempat seperti itu, ya, walaupun itu adalah ujung dunia, walaupun itu adalah akhir dunia, gitu, ya. Nah, terus disetujui oleh si Dewa Rohitasa ini, Bante, sungguh luar biasa, Bante, ya, sungguh menakjubkan, ya. Sang Bagawa mengatakan hal ini dengan baik sekali, sahabat, di mana seseorang tidak terlahir, tidak menjadi tua, tidak mati, tidak meninggal dunia, dan tidak terlahir lagi, ya. Hal ini tidak dapat dicapai atau diketahui atau dilihat dengan traveling, dengan bepergian, dengan berjalan ke akhir dunia, gitu. Nah, ya, kenapa si Dewa Rohitasa ini setuju dengan pernyataan Sang Buddha? Ya, dia menyatakan suatu ketika, ya, di masa lampau, Bante, ya, aku adalah seorang bijaksana atau petapa lah sebenarnya, ya, isi, ya, yang bernama Rohitasa, putra Boja, ya, memiliki kesaktian, memiliki kekuatan gaib yang dia bisa berjalan di angkasa. Oke. Kecepatanku adalah demikian, Bante, bagaikan pemanah dengan busur panah yang kokoh, ya, terlatih baik, ya, berketerampilan yang matang, keahlian memanah yang matang, dengan enteng, ya, dengan panah, dengan tanpa kesulitan dapat menembak tembus bayangan pohon palem, ya. Jadi dia mengibaratkan kemampuan dia di masa lampau, ya, itu seperti seorang petapa yang sakti, itu ya, pemanah yang sakti, ya. Pemanah yang sakti ini dia punya kekuatan gitu ya. Pemanah ini dia bisa tanpa kesulitan, ya, dengan mudah menembak tembus bayangan pohon palem atau membelah bayangan gitu. Gimana caranya bayangan bisa dibelah, ya? Ini tentu saja satu ungkapan kiasan gitu ya. Bayangan aja dengan bisa dibelah oleh pemanah yang sangat kuat, yang sangat hebat gitu ya. Jadi demikianlah dia adalah seorang petapa yang memiliki kesaktian yang luar biasa juga, bisa berjalan di angkasa, ya.
kuat sekali gitulah ya, sakti sekali. Langkahku adalah demikian Bante ya, bagaikan mencapai dari lautan timur hingga lautan barat. Nah ya, jadi dari laut timur dia satu langkah aja bisa ke laut di sebelah barat gitu ya. Nah ini pengertian ini lautan timur dari lautan hingga ke lautan barat seperti apa nanti di kitab komentar ya, ada dijelasin. Nah sambil saya mengutip juga ya cakrawala atau lokadatu ya, sistem dunia ini ya dalam kitab komentar ya, mungkin agak susah kita pahami dengan logika kita yang sekarang ya. Ya mau dipadanin dengan logika kita yang sekarang susah ya, tapi kalau nyambung ke sini sih ya masuk akal juga gitu ya, bisa lah ya, bisa dibayangkan gitu ya. Jadi kembali lagi, misalnya si Rohitasa ini dulunya dia adalah seorang petapa yang punya kemampuan gaib ya, kesaktian, bisa melangkah dari terbang lah ya, berjalan di angkasa kan terbang ya, dari lautan timur ke lautan barat gitu ya. Nah kemudian padaku Bante muncul keinginan yang datang demikian ya, aku akan mencapai akhir dunia dengan berjalan-jalan, dengan bepergian ya, dengan memiliki kecepatan dan langkah demikian. Kan tadi dia mengibaratkan dulunya dia adalah seorang petapa sakti yang sangat kuat ya, sangat kuat artinya bisa terbang sangat cepat gitu ya. Nah, dengan memiliki kecepatan dan langkah yang demikian, hanya selain tanpa henti ya, hanya selain ini dalam kurung karena di palinya nggak ada kata ini ya, tapi ya memang harus dimasukkan, kalau nggak masuk akal jadinya. Hanya selain makan, minum, untuk buang air besar dan kecil, tidur dan melenyapkan kelelahan, dan berumur kehidupan 100 tahun, ya hidup selama 100 tahun, telah berpergian selama 100 tahun. Ya, jadi karena dia punya kemampuan terbang dan kecepatannya sangat tinggi, ya kan? Dia pikir dia bisa seumur hidup dia keliling dunia gitu loh, untuk mencari akhir dunia, untuk mencari ujung dunia. Ya, nah tapi setelah bepergian, ya, namun dalam masa itu meninggal tanpa mencapai akhir dunia, tanpa mencapai ujung dunia. Gitu ya. Jadi walaupun dia bisa terbang dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa ya, tapi nggak ketemu, sampai meninggal pun nggak ketemu ujung dunia itu. Nah, jadi makanya dia memuji ya, Bante sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan. Memang benar kata Sang Buddha katanya ya gitu ya. Nggak ada ujung dunia itu ya, di mana seseorang, apalagi seseorang bisa tidak terlahir, tidak tua, tidak mati di ujung dunia itu nggak ada ya, dan tidak, atau bisa dicapai dengan bepergian, dengan berjalan traveling ke ujung dunia itu nggak bisa gitu ya. Nah namun Sang Buddha mengoreksi lagi gitu ya, menambahkan lah ya, namun demikian sahabat ya, aku mengatakan bahwa tanpa mencapai akhir dunia tidak ada akhir dari penderitaan. Lah, tadi kata Sang Buddha nggak ada yang namanya akhir dunia, tidak, dan di mana tidak akhir dunia itu bisa tidak mengalami penderitaan ya, lahir tua sakit mati gitu kan. Nah tapi sekarang kok Sang Buddha mengatakan tanpa mencapai akhir dunia tidak ada akhir dari penderitaan. Nah dilanjutkan oleh Sang Buddha, sahabat ya, hanya dalam jasmani sebatas rentangan ini ya, biama mata, biama mate. Nah ini biama mate ya, biama itu ketika dua tangan direntangkan ya, ujung ke ujung. Nah ini ya, itu biama ya, sebatas mate ya, dalam sebatas rentangan kaleware ya, itu jasmani ya, dalam jasmani sebatas rentangan tangan ini ya, bersama sani dan mana ya, bersama persepsi dan pikiran. Aku menyatakan dunia, munculnya dunia, lenyapnya dunia, dan jalan menuju lenyapnya dunia. Ya, jadi
kalau bepergian, ya berjalan-jalan, traveling, mencari akhir dunia itu nggak ada. Tapi kalau mau mencari akhir dunia, di mana ada akhir dari penderitaan, bisa mengakhiri penderitaan itu adalah dalam jasmani yang sebatas tangan ini, gitu ya, yang bersama juga persepsi dan pikirannya, gitu ya. Kemudian ditutup oleh Sang Buddha dengan syair ya. Dengan bepergian tidak mungkin dicapai akhir dunia sampai kapanpun. Ya, dengan traveling nggak bisa dicapai akhir dunia. Dengan traveling, dengan jalan-jalan aja tidak bisa dicapai akhir dari penderitaan. Namun tanpa mencapai akhir dunia, ya dengan bepergian maksudnya ya ini ditambahkan ya, terdapat kebebasan dari penderitaan. Ya, nah ini kalau di Suta Sentral kalimatnya beda ya, tidak ada ya, dibilangnya tidak ada kebebasan ya, itu sedangkan di sini dukkha ati itu kan ada ya, pamocanang pembebasan ya, ada pembebasan dari penderitaan, tapi tanpa mencapai akhir dunia dengan traveling maksudnya gitu loh ya, ada pembebasan dari penderitaan. Oke. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya yang mengetahui dunia, yang bijaksana, yang telah mencapai akhir duniawi, ya, lokan tagu, ya, yang menunaikan kehidupan suci, ya, setelah mengetahui akhir dunia, telah meredakan diri, telah menenangkan dirinya, tidak merindukan dunia ini atau dunia lain. Ya, nah, ini adalah satu syair penutup dari Sang Buddha ya kepada Sang Dewa Rohitasa. Oke, jadi intinya untuk mengakhiri penderitaan ya kata Sang Buddha tidak dengan berjalan dan tidak dengan bepergian gitu, tidak dengan mencari akhir dunia dengan bepergian ya, tapi di dalam ya dengan melalui jasmani, persepsi dan pikiran inilah ya itu adalah akhir dunia ya, ini adalah dukkha samudaya, loka samudaya ya kan, ini adalah lenyapnya dunia, loka niroda ya, dan jalan menuju lenyapnya dunia ya, loka niroda gamini patipada. Nah, kalau kita lihat ini kan mirip-mirip dengan dukkha samudaya, dukkha niroda gamini patipada, 4 kebenaran mulia ya. Jadi Sang Buddha menyatakan untuk mengakhiri dukkha ya, untuk mengakhiri dunia ya, dukkha itu di twist ya, dirubah katanya dengan loka gitu ya. Ada dalam jasmani, persepsi dan pikiran ini gitu. Oke ya, secara ringkas inilah isi sutanya. Oke. Nah, ini kalau saya biasanya selalu mengutip dalam kitab komentar ya. Nah, ini apa yang dikatakan dalam kitab komentar, mungkin nggak semua lah ya dibahas ya, yang penting-penting aja. Nah, di mana ya kan tadi kan dikatakan di mana ada akhir akhir dari dunia, ada ujung dari dunia. Oke. Nah, ini di mananya itu yang dimaksud adalah bumi dalam satu lingkup dari dunia sistem jagat. Nah, ini cakrawala. Ya, nanti kita bahas lebih rinci lah ya. Enggak rinci-rinci banget lah ya, cuma supaya bisa mengerti. Ya, jadi ini masih dalam satu bumi, dalam satu sistem jagat ya, dari sistem dunia ya, cakrawala. Oke. Tidak meninggal dunia, tidak terlahir, artinya dia dalam hal ini dimengerti karena mati dan terlahir kembali ya, dengan bepergian, dengan berjalan-jalan, traveling ya, dengan pergi berjalan. Nah, ini penting ya. Sang guru, aku kan tadi dibilang aku tidak
aku tidak menyatakan tanpa mencapai akhir dunia, ya. Nah, ini bisa mengakhiri duka. Jadi akhirnya untuk mencapai akhir dari penderitaan harus mencapai akhir dari dunia, gitu loh. Untuk mengakhiri penderitaan harus mencapai akhir dunia atau ujung dunia, lokanta, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Sang guru mengatakan dengan merujuk akhir dari dunia berkondisi sangkara, ya. Jadi loka atau dunia ini secara umum ada 3 pengertian, ya. Ada di bawah itu ya. Loka. Oh, ini dia ya. Ada yang disebut dengan sataloka, ya. Nah, ini dunia makhluk-makhluk. Walaupun mungkin di suta disebutkan loka saja, tapi ini merujuk kepada makhluk-makhluk yang menempati dunia tersebut. Ya, ada yang kedua adalah okasaloka, dunia ruang. Nah, ini yang termasuk cakrawala itu, ya. Jadi dunia itu dilihat dalam lingkup batas-batas ruangnya gitu, ya. Posisinya di mana, arahnya di mana. Nah, ini yang termasuk cakrawala itu, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sangkara loka, dunia yang berkondisi, ya. Ini mencakup juga pengalaman-pengalaman ya yang dialami melalui indera kita, ya, 6 indera kita. Ya, itu juga dunia, ya. Ya, artinya kita bisa berinteraksi dengan dunia luar, ya, menerima input, menghasilkan output, ya kan, melalui 6 indera. Nah, inilah yang disebut dengan sangkara loka. Ya, berhubungan dengan 6 indrawi. Nah, itu ya. Kembali ke atas. Nah, di mana ya? Nah, ini. Jadi yang yang dimaksud bepergian tadi ya oleh si dewa muda putra dewa ya, putra dewa Rohitasa, bepergiannya dia maksudnya cakrawala bepergian dalam lingkup ruang gitu loh. Tapi Sang Buddha menyatakan akhir dunia itu adalah sangkara loka, ya, dunia berkondisi gitu ya. Jadi Sang Buddha membalasnya dengan satu syair yang merujuk kepada sangkara, yang merujuk kepada kondisi-kondisi, ya. Kalau mau mengakhiri, mau mencapai ujung dunia, ya itu harus mengakhiri kondisi-kondisinya. Ya, secara ringkas seperti itu, ya. Nah, dapat diketahui artinya bisa diketahui, bisa dilihat, bisa dicapai. Nah, ini merujuk kepada indrawi gitu, ya. Jadi dikatakan putra dewa itu bertanya akhir dari dunia sitin jagat atau cakrawala atau okasa loka, ya, dunia dalam pengertian ruang, ya, lingkup ruang. Sang guru mengaitkannya kepada dunia yang berkondisi, ya. Nah, kemudian ia menyerukan luar biasa dan seterusnya, ya. Ia sedang memuji gagasan kesesuaian penjelasan sang guru bersama dengan pertanyaannya sendiri, ya. Jadi Sang Buddha menjawab dari sisi dunia juga, ya, walaupun pengertiannya berbeda, ya kan, tapi sama-sama dunia, gitu. Jadi yang memuji, gitu, ya. Busur panah, ya ini nggak terlalu penting lah ya. Nah ini tahu ya, tadi ada dikatakan dia punya kekuatan, dia punya kecepatan, ya kesaktian itu seperti seorang pemanah yang memiliki keterampilan yang matang, ya. Nah, ini terampil dengan keahlian untuk menembak ujung rambut ya atau membelah lah ya ujung rambut dalam jarak 140 hasta ya usaba. Dikatakan di komentar usaba ya sebatas dalam ukuran usaba ya usaba itu 140 hasta ya. Satu hasta itu di Google kayaknya 0,45 meter ya. Jadi 140 hasta itu 63 meter. Jadi dia punya keahlian ya bisa memanah dari jarak 60-an meter
sasarannya ujung rambut gitu. Nah, itu kan berarti luar biasa kan. Jadi satu ungkapan bahwa dia punya kesaktian yang luar biasa, ya. Ya, ini dapat menembak, dapat menembus, ya membandingkan ya dirinya sendiri dapat menembus bayangan pohon palem seperti melampaui satu sistem jagat, satu cakrawala dengan waktu, ya menunjukkan kehebatan kecepatannya. Jadi dia bisa apa ya berjalan berpergian dari satu sisi ke sisi lain dari cakrawala itu dengan kecepatan yang luar biasa, ya. Nah ini nanti lebih jelas kalau kita udah bahas di apa yang namanya cakrawala itu. Ya, dari lautan timur hingga barat. Bagaikan jarak dari lautan timur ke lautan barat, ya. Ia mengatakan adalah demikian jarak langkah kakiku, ya. Ia setelah membentangkan kaki yang berdiri di tepi timur, ya, di sisi timur sistem jagat, melangkah di tepi barat sistem jagat. Jadi satu langkah aja dari timur ke barat gitu loh. Ya, setelah membentangkan kaki kedua kalinya melangkah di tepi sistem dunia yang lain. Nah, nanti lebih jelas kalau udah dibahas ini ya, di bawah lah. Ya, jadi ibaratnya dia punya kesaktian sekali langkah dari timur ke barat dari cakrawala itu, dari satu kata dunia itu, dari sistem dunia itu. Langkah kedua udah pindah ke sistem dunia yang lain, gitu. Ya, oke. Terus dia tidak berhenti hanya selain ya pada waktu makan melakukan mencari makanan atau pindaya ya pindah patah lah ya kan dia petapa kan tadi kan isi kan di Utara Kuru. Nah Utara Kuru ini di mana nanti ya di bawah ya sampai waktunya setelah mengunyah siri pembersih mulut. Nah naga lata dan tak katang ya pembersih gigi sih ya pembersih gigi. Nah ini saya juga kurang jelas ya makanya kita apa minusnya lah ya kalau mau menerjemahkan Pali tapi nggak hidup di negara Buddhis ya apa budayanya seperti apa kebiasaannya seperti apa kita kurang tahu ya. Sepertinya dulu untuk membersihkan mulut membersihkan gigi dia mengunyah daun sirih sepertinya gitu ya kalau dilihat terjemahannya seperti itu. Tapi pastinya ya harus tinggal di sana sih ya di negara-negara mungkin India atau negara-negara Buddhis Sri Lanka Thailand ya mungkin ya. Nah setelah membersihkan mulut lah gitu ya dan mencuci mulut di Danau Anotata ya setelah beristirahat sejenak kemudian berlari ya artinya dia hanya berhenti untuk makan dan beristirahat ya setelah makan dia membersihkan mulut dan giginya dan mencuci mulut di Danau Anotata. Nah, Danau Anotata ada di mana? Bentar, gitu ya. Setelah istirahat sebentar, lanjut traveling lagi untuk mencari ujung dunia gitu loh. Jadi tadi dikatakan dia punya usia 100 tahun, selama 100 tahun tidak berhenti-berhentinya berjalan atau terbang, ya kan? Hanya berhenti untuk makan, istirahat ya. Nah, oke. Sampai meninggal gitu ya. Nah, oke. Nah, meninggal ya. Dalam masa itu meninggal kan tadi di akhirnya dibilang dia sampai mati nggak ketemu ujung dunia akhir dunia kan. Meninggal pada masa itu tanpa mencapai akhir dunia sistem jagat ya. Kemudian ya setelah habis umurnya di sana terlahir kembali di sistem jagat sini yang di sini gitu ya di masa Sang Buddha itu ya. Nah, oke. Nah, tadi dikatakan apa ya mengakhiri mencapai akhir dunia artinya mengakhiri apa dari penderitaan siklus ya kan loka itu diterjemahkan dalam dukkha itu ya watna dukkha ya siklus ya kelahiran penderitaan dalam sangsara ya kelahiran terus ya kemudian nah ini ya loka. Loka ini adalah dukkha, kebenaran tentang dukkha gitu ya. Dukkha loka samudaya adalah
samudaya saca, ya, kebenaran tentang munculnya duka, tentang munculnya penderitaan. Ya, loka niroda artinya adalah kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. Nah, loka niroda gamini patipada, ya kan? Patipada jalan adalah kebenaran tentang jalan, ya. Jadi apa maksud Sang Buddha dengan menunjukkan akhir dunia? Artinya mencapai akhir dari duka, ya, dan duka itu artinya menembus 4 kebenaran. Ya, jadi demikian yang dikatakan menunjukkan sahabat. Aku menyatakan 4 kebenaran ini, ya, 4 satu saca ini, ya. Nah, dalam suta rumput dan kayu, ya, dan sebagainya. Kemudian dalam 4 unsur besar jasmani ini, ya. Jadi Sang Buddha, ya, menyatakan untuk mengakhiri duka harus menembus 4 kebenaran mulia, ya. Salah satunya misalnya yang terdapat dalam suta rumput dan kayu, ya, tinakatha, ya. Tinakatha itu secara ringkas, ya, jadi Sang Buddha mengatakan sangsara ini sudah demikian lama kita mengarungi sangsara, ya. Misalnya seluruh punya jambu dipa, punya pohon, daun dan kayu-kayunya ditumpuk, ya, dikumpulkan, ditumpuk. Nah, itu jumlahnya bahkan sangsara yang kita arungi, yang kita jalani lebih besar dari itu, ya kan, lebih banyak dari itu. Nah, ini ada di suta ini, gitu, ya. Nah, oke. Nah, demikian ya, secara ringkas kita komentar menyatakan ini, ya. Jadi kembali lagi ke secara intinya lah, ya, intinya di Rohitasa ini seorang dewa, ya, yang sebelumnya pernah terlahir sebagai seorang petapa yang punya kesaktian dan berusaha mencari akhir dari dunia, ujung dunia, namun nggak ketemu. Ya, Sang Buddha menyatakan ada akhir dari dunia, tapi bukan dengan mencarinya dengan bepergian, ya, tapi dengan mengetahui, mencapai, melihat dunia berkondisi dan menembus 4 kebenaran, ya, menembus 4 kebenaran mulia. Ya, ini intinya lah, ya, suta ini. Oke, nah sekarang kita bahas cakrawala. Nah, ini, ya. Kalau dulu kita belajar, ya, kan ada di Abhibhu Sutta, ya, Lokadatu, ya, Dwe Sahasi Mahasasi Lokadatu, ya, ini ya istilahnya satu sistem tata surya dikumpulin jadi galaksi, ya, galaksi dikumpulin jadi klaster. Ya, ini sebenarnya bukan itu, ya. Kalau cara kita komentar, ya, ini sebenarnya bukan itu, ya. Dalam kanon kita mengenal istilah Lokadatu, unsur dunia, ya. Nah, ini Lokadatu ini kalau di kita komentar disebutnya sebagai cakrawala, ya. Caka ini secara harfiah, ya. Ini satu piringan yang melingkar. Jadi seperti satu piring gitu, ya. Wala ini ruang tertutup. Ya, ini secara harfiah. Ya, jadi satu sistem dunia okasa loka, ya. Satu dunia dalam pengertian ruang itu adalah satu ruang yang berbentuk melingkar. Gitu, ya, berbentuk melingkar. Nah, ini saya kutip dari buku Buddhist Cosmos, ya, nanti bisa di-share di grup lah. Ini, ya, lumayan tebal, saya juga belum habis bacanya, tapi sangat menarik gitu, ya. Dan kalau kita hubungkan ke Sutta, jadi agak nyambung sih, jadi nyambung gitu, ya. Kadang-kadang kita bingung, Tarakuru di mana, Anotata apa, itu kan Sineru itu seperti apa, gitu, ya. Tapi kalau baca ini, walaupun secara logika, secara kasat mata kita, ini di mana ini, ya, nggak ada, tapi nggak apa-apa, ya, ini jadi nyambung gitu loh, ya kan. Nah, ini jadi kembali, ya, cakrawala itu satu sistem dunia itu, ya, kita bayangkan seperti satu piringan, ya, satu piringan yang besar gitu, ya. Nah, di pusatnya, di tengah-tengahnya, ya, ini saya zoom dikit lah, ya. Nah, di pusatnya ini adalah Gunung Sineru.
Gunung Sineru itu di pusatnya, di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah piringan itu, ya. Di sebelah utara adalah Utara Kuru. Nah, Utara Kuru ini ada apa? Ada satu piringan ini, sorry ya, balik dulu ya, biar jelas lah. Ini isinya air semua. Nah, ini yang dikatakan samudra, ya, maha samudra kadang-kadang, ya, samudra yang besar, ya. Nah, di tengah-tengah samudra itu ada Gunung Sineru atau Mahameru. Oke. Gunung Sineru itu dikelilingi oleh 7 barisan gunung. Nah, ini kalau kita hitung ini ada 7 lingkaran di sini, ya. Ya, sampai yang paling halus lah, ya. Ini gambarnya kurang bagus sih. Ada 7, ya. Nah, itu ada dikelilingi oleh 7 lingkaran gunung dan masing-masing juga dibatasi oleh lautan. Gitu. Ya, ada namanya masing-masing. Ini ya, nama-nama pegunungannya itu. Nah, kemudian di sebelah utara, ya, di sebelah utara dari Sineru itulah Utara Kuru. Nah, ini satu benua. Di sebelah selatan, ya, di sebelah selatan itu adalah Jambudipa. Ya, satu benua lagi. Kemudian di sebelah timur, ya, di sebelah timur ada Pubawideha, ya, dan di sebelah barat ada Aparagoya. Nah, jadi dalam satu lingkaran sistem dunia itu di pusatnya adalah Gunung Sineru yang dikelilingi oleh 7 lingkaran pegunungan. Di luar 7 lingkaran pegunungan ini ada 4 benua, Utara Kuru, Jambudipa, Aparagoya, dan Pubawideha. Ya, ini 4 benua gitu, ya. Nah, tapi kalau kita lihat Utara Kuru itu kok malah meleng ke kiri gitu ya, ke apa ya? Kiri apa ya? Barat ya? Barat atau timur ya? Utara, selatan, barat ya berarti ya. Nah, selatannya malah berubah ke apa ya, memang masih berlawanan dengan utara ya, tapi malah di sebelah timur ya. Kemudian baratnya malah di atas, timurnya malah di bawah. Nah, ini memang di buku itu dibilang ya memang apa kalau untuk menggambarkannya seperti itu ya, terbalik-terbalik gitu loh. Makanya sistem cakrawala ini, sistem dunia ini, kita nggak bisa bilang ini bisa kita secara kasat mata kita lihat gitu ya. Pengertian saya ini satu dimensi yang berbeda ya. Seperti mungkin kalau pernah nonton itu film apa Doctor Strange ya. Doctor Strange kan itu dia ada dunia nyata, ada dimensi lain kan, ada dimensi cermin gitu kan. Kebalik gitu ya. Jadi kalau dia mau pindah ke dunia sihirnya ya dia harus lewatin apa dunia cerminnya gitu ya. Jadi dimensinya beda. Nah, ya. Jadi tadi kalau dibilang dari dia bisa menembus apa melangkah dari timur ke barat. Nah, itu dia bisa dari Utara Kuru ke Jambudipa. Ya, jadi nah ini satu sistem dunia. Ya, tepinya ada nih, ada pinggirannya gitu loh ya, ada sisinya, batasnya ada. Ya. Nah, jadi dia bisa melangkah dari timur, dari lautan yang sini timur ke lautan yang barat ya, dengan satu kali langkah ya selama 100 tahun katanya gitu ya. Nah, gitu. Tanpa beristirahat hanya untuk beristirahat, makan, minum dan sebagainya. Nah, ini yang lebih jelas jadinya ya. Jadi bisa dari sini ke sini gitu, dari lautan sini ke lautan sini, dari Utara Kuru ke Jambudipa sampai ujungnya tepinya gitu loh ya. Kemudian ternyata cakrawala ini, sistem dunia ini tidak satu aja gitu loh ya. Cakrawala ini banyak ya, jadi langkah kedua dia bisa pindah ke cakrawala yang lain, sistem dunia yang lain. Dikatakan semuanya itu bersinggungan ya. Jadi satu sistem dunia ini, paling ujung ini ada pegunungan lagi di sisi ini, ada pegunungan lagi dinamakan Mahapabata ya, pegunungan yang besar ya mengelilingi ini, dan ini bersinggungan dengan cakrawala yang lain, sistem dunia yang lain, tata dunia yang lain.
tata dunia yang lain bersinggungan lagi, tak terbatas, banyak, sangat banyak ya. Dunia ini sangat banyak, gitu loh, ya. Nah, di antara batas-batas itu, ya kan kalau lingkaran sama lingkaran bersinggungan nih, misalnya ini ada lingkaran lagi di sini, kan pasti ada tempat kosong, ya kan? Ada yang kosong di sini ya. Nah, di yang kosong inilah tempat eh, loka antara niraya, ya, lokantaria niraya, neraka ya, neraka di antara batas dunia. Kan kita pernah baca juga ya, Sutta di Samyutta juga ada ya, lokantaria niraya. Jadi neraka di antara batas dunia, di antara batas lokadatu, di antara batas cakrawala satu cakrawala dengan cakrawala yang lain, ada sisi yang kosong yang tidak ada cahaya. Nah, itu neraka di situ ya. Dikatakan kalau nggak salah di Mahapadana atau Mahanidana juga ada ya, ketika bodhisatta terlahir atau mencapai membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta, tiba-tiba muncul cahaya yang terang sampai 10.000 dunia. Nah, 10.000 dunia itu adalah 10.000 cakrawala ini diterangi sampai batas neraka diantaranya juga diterangi, gitu ya. Nah, waktu terang barulah malu-malu neraka itu kelihatan, oh ternyata saya nggak sendirian ya, ada penghuni-penghuni neraka yang lain gitu ya. Ya, di waktu yang lain mereka nggak kelihatan sama sekali, gelap, sangat gelap. Nah, ini ya, jadi ringkasnya satu cakrawala, satu lokadatu, satu sistem dunia terdiri dari isinya air, lautan semua ya, kalau dilihat dari atas ya. Tengah-tengahnya adalah Gunung Sineru atau Mahameru. Gunung Mahameru dikelilingi 7 barisan pegunungan, dibatasi oleh samudra, ini juga samudra, air, dan 4 benua. Ya, di luar 7 lingkaran pegunungan ini ada 4 benua. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya. Nah, kalau dilihat dari samping, ya kan? Nah, ini samudra yang besar ini, Mahasamudra ini berdiri di atas lapisan tanah, ya kan? Lapisan tanah ini berdiri di atas lapisan air asam, gitu ya, air asam. Dia lapisan air asam ini berdiri di atas uap, uap, gitu, ya. Kalau dilihat secara melintang, secara dari samping lah, ya. Nah, ini yang ini kerucut-kerucut ini adalah yang di tengah adalah Sineru atau Mahameru. Oke. Kemudian, nah, di mana kedudukan sakalokanya, malu-malu penghuninya? Nah, oke. Kalau manusia itu tadi ada di Jambudipa, ya, di benua Jambudipa. Ada lagi manusia yang moralitasnya sangat bagus, itu di Utara Kuru, ya, jadi di sisi benua ini dan inilah, gitu, ya. Kalau makhluk-makhluk dewa, ya, nah, kalau mulai dari Catu Maharajika dan Tawatingsa itu ada masih di Gunung Sineru. Ya, jadi dewa-dewa Tawatingsa itu ada di puncak Gunung Sineru. Kalau dewa-dewa Catu Maharajika, Yaka dan sebagainya itu di lerengnya, lereng Gunung Sineru. Ya, ini kecil sih ya. Ya. Nah, tapi kalau mulai dari Yama, Tusita sampai Malu Brahma itu udah di angkasa, udah di langit. Jadi di atas Sineru udah. Gitu. Ya. Nah, kalau Sineru itu bentuknya bukan seperti bentuknya seperti piramid ya, piramid dengan 4 sisi. Nah, ini lerengnya ya, di sini Catu Marajika, di puncak yang rata ini, nah, di atasnya rata, gitu ya. Ini tempat kediaman Dewa Tawatingsa, ya. Nah, kita lihat kan Sineru ini berdiri di atas laut juga kan. Nah, lautan inilah penghuni Asura, ya. Jadi waktu dewa-dewa Tawatingsa bertempur dengan para Asura, ya, Asura Dewa ini ya, Asura Dewa, mereka ditendang masuk ke lautan yang di bawah dari Gunung Sineru. Jadi mereka sekarang tinggalnya di lautan di bawah Sineru, gitu. Ya. Nah, ini nama-namanya gitu ya. Saya kecilin dikit deh.
Nah, ini Sineru adalah pusat ya, pusat dari Cakrawala. Itu tingginya 84.000 yojana, ya, Tawatingsa ada di puncaknya, gitu ya, di puncak Gunung Sineru. Kemudian barisan pegunungan, nah, ini ada 7 ya. Yang pertama, yang paling tinggi setelah Sineru itu adalah Yugandhara. Ya, nah ini dikatakan matahari dan bulan itu terbit dan terbenam di Yugandhara, gitu ya. Planet lain di mana nggak dibahas, gitu ya. Jadi beda dengan galaksi lah ya. Jangan melihat apa ini kayak galaksi tata surya kita ya, matahari ada apa 9 planet ya, 9 apa berapa sekarang 10 ya. Nah ini bukan ya, ini yang dibahas cuma matahari dan bulan aja, gitu ya. Ini barisan pegunungan, lingkaran pegunungan yang tadi yang 7 melingkar itu ya. Mulai dari yang tinggi, Yugandhara, Isadara, Karawika, Sudasana, sampai ke Asakana ya, ini yang ketujuh ya. Ini yang mengitari si Sineru. Nah, kemudian di sebelah selatan ada benua Jambudipa. Nah, inilah manusia-manusia. Kita ini ada di Jambudipa. Ya. Kemudian di sebelah barat, tapi ini ditulisnya timur karena terbalik gitu loh ya. Penggambaran di masa lampau itu terbalik dia. Ada benua Aparagoya ya. Di utara Kuru, nah ini di benua satu benua lagi. Nah, ini ada di utara ya. Kemudian di timur tapi tulisnya di barat gitu ya. Ada Kuba Wideha ya, Kuba Wideha. Ini 4 benua. Jambudipa, Paragoya, Utara Kuru, Kuba Wideha, ini 4 benua yang terletak di sekitar Sineru, di luar 7 barisan pegunungan ya. Kemudian nah ini lautan luar ya. Nah, ini yang tadi lautan yang luas yang di luar dari 7 barisan pegunungan itu yang dikatakan bisa si Roitasa bisa melangkah dari lautan timur ke lautan barat. Ya, di sini di Mahasamudra ini ya. Kemudian batas dari satu eh, sistem dunia Cakrawala, batas dari Okasaloka itu batas dari dunia ruang itu adalah dibatasi oleh Cakrawala Pabata. Pabata kan pegunungan ya, pegunungan sistem dunia, sistem jagat ya. Nah, ini dibatasi. Ya, oke. Nah, ini jadi sekarang lebih jelas ya, dia melangkah timur ke barat dari mana, maksudnya apa gitu ya kan. Utara Kuru itu di mana? Nah, Danau Anotata tadi ya, Danau Anotata nanti dibacalah di bukunya itu ada di Utara Kuru ya, yang apa kan kalau di apa kisah-kisah dalam kitab komentar bilang Sang Buddha membabarkan dhamma di Abhidhamma ya di Tawatingsa, kemudian Pindapata di sekitar Danau Anotata ya. Danau Anotata itu adanya di Utara Kuru ya, nggak ada di Jambudipa. Jadi beda ya, beda dimensi gitu ya. Kemudian apa ya? Kalau manusia di Jambudipa gitu ya. Oke. Nah, Sangkara Loka. Ya, ini nah ini tadi kan Sang Buddha merujuk kepada dunia berkondisi. Nah, ini lebih jelasnya bisa baca di ini ya. Nanti ini bisa diklik ini ya, saya bikin hypertext ini ya. Nah, itu ini. Nah, langsung loncat ke sini udah enak jadinya. Nah, ini ya, nanti mungkin ringkas saja lah ya, apa yang dimaksud dengan dunia yang berkondisi. Ya, ini berhubungan dengan 6 indera ya. Contoh mata ya, mata, indera mata. Ini disebut asal mula atau muncul penderitaan. Kenapa? Karena dengan adanya mata, dengan adanya bentuk objek mata, muncul kesadaran mata ya, dan pertemuan dari ketiga ini adalah kontak ya, pertemuan antara indera mata objeknya kemudian kesadaran pertemuannya ini menghasilkan kontak. Dengan kontak muncul perasaan wedana, dengan perasaan sebagai kondisi muncul tanha. Inilah sebab duka, inilah munculnya penderitaan. Sama untuk indera-indera yang lain. Nah, dengan berakhirnya ini
ya, dengan berakhirnya apa ya tadi ya? Nah, ini. Dengan bergantung pada mata dan bentuk muncul kesadaran mata. Pertemuan dari ketiga ini adalah kontak, ya. Nah, dengan peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya tanha, ya, maka lenyap pula upadana, lenyap pula kemelekatan. Dengan lenyapnya kemelekatan, lenyap pula bawa penjelmaan. Dengan lenyapnya penjelmaan bawa, lenyap pula kelahiran, jati, ya, jara marana, soka, dukha, paridewa, somanasa, domanasa, dan sebagainya, gitu ya. Jadi secara ringkas, duka ini muncul dari mana? Duka itu muncul dari tanha. Tanha itu punya kondisi nggak? Punya. Kondisinya apa? Apa? Mata, objek mata, dan kesadaran menghasilkan kontak, gitu ya kan? Kontak ini menghasilkan perasaan, mengkondisikan lah ya, bukan menghasilkan. Perasaan mengkondisikan ketagihan tanha, gitu. Nah, ini semua punya kondisi. Kalau kondisinya lenyap, maka duka itu juga lenyap. Nah, semua kondisi-kondisi ini adalah duka, ya kan? Dengan kondisi-kondisinya berakhir, lenyap, duka juga lenyap. Nah, itu ya, secara ringkas seperti itu. Jadi, yang Sang Buddha jelaskan kepada Dewa Rohitasa, mau mengakhiri duka, ya mengakhiri kondisi, mengakhiri sangkara loka. Gitu. Oke? Ya, ya, udah jam 9. Ya, mungkin cukup lah ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, mungkin Ciratna yang jawab, atau Cilusi yang jawab, atau Flodani. Ya, oke, silakan ya. Atau kurang jelas atau apa, ya silakan ditanyakan. Positris tuh tadi kan ada gambar yang itu tuh apa seperti piringan ya, Ya, ya. yang Jabuti apa Gunung Semeru di tengah begitu ya. Ya, ya. Nah itu mungkin pemikiran orang makanya dibilang bumi datar kali ya dari lihat yang kalau lihat seperti itu ya. Sebenarnya beda ya. Jadi kadang-kadang kita harus memahami bisa dua ya. Jadi gini, kan dulu pernah dibahas juga Pak siapa itu? Hermeneutik gitu ya, hermeneutik ya. Jadi ini satu untuk menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan gitu ya kan? Menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan. Memang mirip-mirip sih bumi datar ya sepertinya ya, tapi ini bisa jadi satu perumpamaan, bisa juga satu dimensi yang berbeda, ya kan? Kenapa? Ini kesimpulan saya. Kenapa? Karena utara selatannya terbalik gitu ya, timur baratnya terbalik. Jadi ini seperti dimensi yang berbeda, ya. Kemudian nggak dibahas planet lain atau apa yang lain nggak ada, ya. Cuma satu sistem dunia yang seperti itu dan satu cakrawala ini nggak terbatas, jumlahnya sangat banyak, gitu, ya kan? Nah, kalau konsep bumi datar kan dunia ini cuma satu. Bumi ini cuma satu dan bentuknya datar. Ya, kalau jalan sampai di ujungnya itu bisa jatuh itu. Entah jatuh ke mana gitu kan. Jadi dibayangkan dunia ini yang bisa dilihat, bisa dipersepsi seperti bisa diinjek gitu ya dan nyata, bisa dialami sekarang dalam kehidupan ini. Sebenarnya kalau cakrawala ini beda gitu loh. Bisa dianggap sebagai ungkapan kiasan, bisa juga sebagai dimensi yang berbeda. Jadi beda lah ya, beda dengan konsep bumi datar gitu. Ya, kalau yang menganut konsep bumi datar kan ya bumi ini ya datar gitu, bukan bulat gitu kan. Nah, bukan seperti itu ya. Bisa jadi ini adalah kalau yang bisa yang yakin ya mungkin menganggapnya ya berarti ini dimensi yang berbeda. Ada dunia yang seperti ini tapi dalam dimensi yang berbeda. Tapi kalau yang nggak percaya, nah oke lah dianggap sebagai satu kiasan aja ya untuk menjelaskan posisinya di mana gitu ya. Nah, gitu. Jadi menurut saya beda. Ya. Tapi belum lama saya lihat ada Zoom juga ya. Lupa lah ya itu.
itu mengaitkan sistem dunia kita, tata surya kita dengan planet-planet ya, dengan galaksi, dengan apa ya. Tapi sebenarnya bukan loh itu. Dalam konsep ini bukan loh. Ya, dalam kosmologi Buddhis sebenarnya bukan itu. Ya, jangan dianggap tata surya kita ini adalah lokadhatu, bukan seperti itu. Ya, tata dunia ya lebih tepat ya. Kalau ini tata dunia kita adalah ya ini, ada samudra, ada 4 dunia, ada 4 benua, ada Gunung Sineru, ada 7 barisan pegunungan. Kemudian dalam satu sistem ini penghuninya siapa aja, mulai dari makhluk neraka. Nah, neraka itu di bawah Jambudvipa ya. Asura itu di bawah Mahameru di lautannya, di Tawatingsa di puncak Sineru, di angkasa itu mulai dari Yama sampai Brahma. Nah, ini namanya keseluruhan ini satu sistem jagat, satu sistem dunia. Gitu. Oke? Ya, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, Erik, silakan. Namo Buddhaya, Namo Romo. Buddhaya, Ferry ya. Ya, di hampir bagian akhir tadi arti bahasa Pali ati itu tidak ada ya, Romo. Ya, ati kama, ati pateya ya. Ati ya, yang tadi. Nah, oke. Saya share lagi ya, boleh ya? Ya. Share lagi. Ya tadi memang nggak dibahas semua ya, supaya irit waktunya. Ati kan, yang tadi ada kata ati depannya, betul nggak? Ati itu artinya tidak ada ya? Ada, melampaui. Melampaui. Ya, mana ya tadi ya, ati. Oh ya, ini. Ati pateya, dapat. Nah ini. Ini kan, ati pateya, dapat menembus atau dapat membelah lah, gitu ya. Dapat menembak bayangan ya. Jadi bayangan bisa dibelah sama dia gitu. Ya kiasan lah ya, mana bisa sih belah bayangan gitu kan. Ya membandingkan dapat menembus bayangan pohon palem atau membelah bayangan pohon palem seperti melampaui satu sistem jagat dengan waktu, menunjukkan kehebatan kecepatannya sendiri ya. Jadi artinya dia bisa berterbang dari sisi timur ke sisi barat dengan kecepatannya yang luar biasa gitu ya, melampaui satu sistem jagat ya. Lalu Romo yang tadi yang apa, tanpa melewati akhir dunia, ada yang menerjemahkan tanpa melewati akhir dunia tidak ada akhir dari penderitaan gitu. Nah, justru itu yang saya kurang setuju ya. Coba kita lihat. Berarti lebih bagus, bentar dulu ya. Sudah lewat. Sudah lewat ya? Tadi. Nah, ini dia ya. Apa kalau terjemahan yang Beri baca apa? Namun tanpa mencapai akhir dunia dengan berpakaian terdapat. Di sini kan tertulis terdapat. Ya. Di tempat lain itu ada arti tidak ada gitu ya. Itu ya. Yang seharusnya yang ini ya Romo. Kalau menurut saya ya, coba kita lihat naca apatwa lokantang, tanpa tidak ya, namun cak ya, namun tanpa dengan mencapai akhir dunia ya, artinya dengan bepergian. Duka ati, duka ini dari penderitaan ya, ati ada pamocanang, ada pembebasan dari penderitaan, ada kebebasan dari penderitaan. Gitu. Tapi kalau menurut persepsi saya bisa jadi benar keduanya, Romo. Keduanya sama sih artinya sebenarnya. Maksudnya
kalau bicara kalau namun tanpa mencapai akhir dunia, ini bicara tentang itu tadi angkasa loka, kemudian Ya, terdapat kebebasan, ini sudah masuk ke ada jalan nibbana. Tetapi iya, kalau misalnya diganti namun tanpa mencapai akhir dunia dan tidak ada kebebasan dari penderitaan, hmm, benar juga. Itu berarti dia merujuk ke Sankara Loka. Artinya iya, bisa juga. kalau kalau tidak kalau tidak ada akhir dari Sankara Loka gitu, Iya, betul. tidak ada Tergantung. Hmm, kebebasan penderitaan. betul, Karena kan betul. di dalam tilakana Hmm, sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, hmm, sabbe dhamma anatta. Berarti kalau merujuknya ke Sankara Loka, ya memang ya, tidak ada kalau belum iya. berakhir itu. Hmm. Ya, ya, betul, Ferry, betul ya. Jadi tergantung lokantang ini, loka yang di depan itu mau diterjemahkan apa. Kalau yang di depan ini adalah okasa loka, ya. Jadi tanpa mencapai akhir dari okasa loka, mas, ya, nggak usah bepergian lah, ya. Masih ada pembebasan dari luka, yaitu dengan mencapai akhir dari sangkara loka, gitu ya. Tapi kalau tadi tanpa mencapai sangkara loka, mencapai akhir dari sangkara loka yang di sebelah sentral ya, bisa juga tidak mungkin ya, tidak mungkin bebas dari duka. Itu bisa juga ya. Cuman saya lebih suka yang letterlek ya, yang presisi gitu ya. Nah, ini kan aci, kan ditulisnya aci, aci ada gitu loh. Ya, kan bukan dibilang naci kan, kan bukan dibilang naci, tidak ada. Ini aci loh, ada loh. Ya, ada terdapat pembebasan dari duka. Gitu, ya. Kemudian Romo tidak merindukan dunia ini atau dunia lain. Hmm, hmm, Tadi kan ada tiga jenis dunia ya. ya, Berarti di sini kita sudah terbebas dari tanha, sudah tidak ya, menginginkan yang namanya surga, alam dewa, Brahma, ya. ataupun sudah tidak menginginkan lagi yang namanya ayuwano sukhagung balang gitu. Eh, tidak menginginkan dunia lah ya, tidak menginginkan duka, itulah ya. Karena di sini kan dikatakan Usita Brahmacharya yang sudah selesai ya kehidupan sucinya, udah lengkap, udah usita, udah siap, udah matang kehidupan sucinya, yang menunaikan kehidupan suci, ya kan, yang telah mencapai akhir dunia, lokantagu, ya, seorang sumeda, ya, seorang yang bijaksana, lokawidu, yang mengetahui dunia, ya. Nah, ini dia sudah samitawi ya, dia sudah menenangkan dirinya, sudah meredakan dirinya. Apa yang diredakan? Tanhanya sudah diredakan, sudah hilang, ya. Kalau tanha itu kan ibarat demam, ya kan, menginginkan kesenangan duniawi, menginginkan supaya terlahir lagi besok, kalau bisa saya terlahir di alam dewa, ya kan, di puncak Simeru gitu kan. Nah, ini ya dia keinginan-keinginan seperti itu udah diredakan. Nah, ini merujuk kepada apa kira-kira? Arahat, ya kan? Nah, jadi dia tidak merindukan dunia ini, ya dunianya bisa, tapi di komentarnya nggak dijelasin sih ya. Tidak menginginkan terlahir lagi juga bisa, ya kan? Tidak menginginkan persepsi-persepsi dan pikiran-pikiran yang dari enam indera juga bisa, ya kan? Atau tidak merindukan untuk terlahir lagi sebagai makhluk juga bisa, ya kan? Nah, luas ya. Artinya tidak ada keinginan keinginan yang berhubungan dengan duniawi lagi, apakah dunia makhluk ataupun dunia lingkup ruang ataupun dunia bentuk indrawi gitu ya, sama sekali udah nggak menginginkan seperti itu. Otomatis ini merujuk kepada seorang arahat gitu ya. Baik, Romo, terima kasih Romo. Ya, makasih, sama-sama ya Pak Eri. Ko Eri bagus ya bisa memahami ini gitu ya, satu kalimat ini ya. Luar biasa.
Ada lagi? Mungkin ada tambahan dari Bu Ratna, Bu Dani mungkin? Nggak harus bertanya ya, mau menambahkan juga boleh. Pas dulu Romo. Pas dulu. Malam Romo Sestresno. Malam Pak. Ya. Romo mau nanya, itu kan tadi kan cakrawala itu kan banyak ya, itu kan dari gambar tadi kan itu kan satu cakrawala. Makanya kan kita pernah dengar memang kalau 31 alam kehidupan itu kan nggak cuma di cakrawala ini. Itu berarti kan memang banyak 31 alam juga di cakrawala yang lain. Begitu ya Romo ya? Ya benar, tapi saya bukan Romo gitu ya. Oh, Lause. Lause aja. Nah, terus kalau hubungannya dengan itu Agana Sutta dengan hancurnya bumi itu dengan relevansi di cakrawala itu di mananya Lause? Nah, yang hancur itu satu cakrawala. Satu cakrawala. Nah, satu lokadatu, kalau di Sutta dinamanya lokadatu. Satu lokadatu itu yang hancur, yang kiamat gitu loh. Terus tadi kan alam Brahma kedua ya, itu ya. Ya, terus itu kan tadi kan ada disinggung loka antara yang neraka hitam itu ya. Iya, ya. Kan yang penghuni neraka yang belum mencapai, maksudnya belum terbebaskan setelah hancurnya dunia, dia kan masuk ke situ ya, masuk ke loka antara itu ya. Oh, belum tentu. Ya. Pasti yang masuk neraka kan yang bikin kusala garuka kamala gitu ya, yang masuk neraka ya kan. Ya kita belum tentu di situ, belum tentu. Ya, hancurnya dunia ya setelah dunia kiamat ya kita tergantung dari karma masing-masing ya, apa yang kita perbuat dalam kehidupan sebelumnya gitu. Ya mudah-mudahan ya dunia hancur bisa ke alam Brahma atau tidak ke cakrawala yang lain atau lokadatu yang lain, kan banyak kan lokadatunya gitu loh. Ya. Cuman ini cuma untuk menggambarkan lokantaria loka antara ya, lokantara niraya gitu ya, lokantara niraya. Itu ada di mana ya, di batasan antara cakrawala satu dengan cakrawala yang lain gitu loh. Ya, tidak kena sinar. Karena sinar itu kan dari sinar matahari. Sinar matahari itu cuman mengelilingi Yugandhara tadi ya, cuman di gambarnya di mana? Ini di barisan pegunungan ini dia terbit dan tenggelam di sini gitu loh. Sinarnya cuman sebatas sampai ujung sini aja, karena di sini dihalangi oleh Mahapabata gitu ya, pegunungan. Nah, sinarnya nggak tembus ke dunia yang lain gitu loh. Otomatis neraka juga nggak dapat, dunia batas di sini juga nggak dapat gitu loh cahaya. Gitu. Jadi kalau gini, kalau begitu ini kan ada istilah Jambu Dipa. Berarti pengertian di sini berarti kan bukan daratan India itu kan Jambu Dipa itu. Bukan. Ini Ya? Satu benua. Benua. Ya otomatis dunia kita kan dunia manusia kan gitu kan. Nah, ya itu ya di Jambu Dipang gitu di sini. Gitu ya. Nah, kalau India sebenarnya istilahnya Majjhima Desa ya. Kalau di Sutta ya, di Sutta ada sih istilahnya. Majjhima Desa itu India gitu. Nah, Majjhima Desa itu ada di mana? Ada di Jambu Dipa. Satu bumi ini ya Jambu Dipa semua gitu. Nah, gitu ya. Cuman orang India zaman dulu ya dia taunya ya daratan dia ya daratan India doang gitu ya. Mungkin sampai Sri Lanka lah paling mentok-mentok jauhnya kan gitu kan ya. Dia beranggapan ya Jambu Dipa ya sebatas itu doang gitu. Jadi ya sebenarnya Jambu Dipa itu ya dunia manusia, daratan manusia ini, daratan benua tempat hunian manusia itu gitu. Kenapa namanya Jambu Dipa? Karena bentuknya seperti buah jambu gitu ya. Dan di pusat Jambu Dipa itu ada satu pohon yang namanya pohon jambu gitu. Nah, ini juga jambu nggak kasat mata gitu, nggak kelihatannya gitu. Ya, nggak kelihatan. Jadi di setiap benua ini ada satu pohon
pohonnya itu ya pusatnya si benuanya itu gitu. Ada di buku itulah ya. Menarik sih kayak dongeng gitu ya, tapi ya banyak menjelaskan juga sih, banyak menjelaskan gitu Ya, ya. ya minimal ada bayangan tadi Ah, banyak cakrawala, otomatis kan tiap hmm. cakrawala kan punya 31 alam kehidupan. Ya, Jadi betul. maksudnya apa namanya terilustrasi begitu. Nah, Nah, terus tadi kan ada 3 loka, tadi kan ada Sata Loka, ada apa Okasa Loka sama Sangkara Loka. Nah, ya. kalau sesuai gambar ini itu Sata Loka berarti kan di 4 benua ini ya, sama yang di Gunung Semeru. Ya, di semua sini kan Kalau yang Okasa Loka langsung kalau Okasaloka ya satu ini kan ini dibatasi oleh ruang kan. Ruang itu kan ada ruang itu kan dimensi yang dibatasi oleh jarak dan ukuran ya, jarak ukuran gitulah ya. Nah, itu jadi ya ini ada ukurannya semua di situ loh. Jadi ruang ini dibatasi oleh pegunungan, kiri kanan atas bawahnya, di atas juga dibatasi ya, nah, sampai angkasanya juga terbatas. Nah, ini. Jadi dalam satu sistem dunia ini, sistem jagat ini, nah ini Okasaloka gitu loh. Ini lagi membahas tata ruangnya, posisinya di mana, jaraknya berapa, batasnya sampai mana. Nah, ini yang namanya Okasaloka gitu. Yang ini yang dinamakan cakrawala. Ya, tapi kalau dibahas dari sisi malu-malu penghuninya, nah ini yang Sataloka ini. Dalam satu cakrawala, dalam batasan ruang ini, makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini. Nah, ini yang Sataloka di sini. Ya, maksudnya seperti itu. ya, untuk sana cukup lah. Nah, terima kasih loh, Sir. Iya, ya, sama-sama. Kalau nggak jelas ya nanya lagi aja. Ya, ya. Tapi lebih jelas kalau cuma saya bahasa Inggris sih. Tapi menarik bukunya, menarik sekali gitu. Banyak menjelaskan juga. Iya, kalau di Suta kan sering apa? Sering ditulis yang Gunung Semeru Gunung Semeru gitu kan. Nah, ini kan berarti kan kelihatan misalnya Enggak. bukan semua Itu enggak. bukan Gunung Itu Semeru yang dimensinya Jawa. beda lah. Ya. Kalau Himalaya ada di mana? Himawanta. Himalaya itu ada di Jambudvipa. Oh, Nah, Himalaya bukan Gunung Semeru, bukan. Gunung Semeru mah jauh dari Jambudvipa. Saya nggak tulis jaraknya, ada sih ini luasnya berapa gitu ya. cuma kalau kita tarik hubungan dengan kayak Pulau Bumi itu berarti memang nggak bisa ya, nggak bisa nggak bisa di diterjemahkan begitu ya. Nggak bisa dipersepsi bumi ini persis seperti Jambudvipa, ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya tadi saya bilang kayak Dr. Strange gitu ya. Ya dunia dia ya dunia nyata dia seperti itu, tapi ketika masuk ke dimensi yang lain itu udah beda sama sekali gitu ya. Pernah nonton nggak? Kira-kira seperti itulah gitu ya. Ya. Ya untuk apa memberi gambaran lah gitu ya. Kalau dunia cerminnya istilahnya mirror dimension ya, dimensi yang lainnya kan atas bisa jadi bawah, bawah bisa jadi kiri, kiri bisa jadi kanan kan gitu kan terbalik-balik dia gitu. Beda dimensinya udah gitu. Nah, Baru tahu yang ada gambar seperti ini loh. iya. Saya juga baru tahu gitu, baru baca. Tapi ya lebih nyambung sih gitu ya, lebih nyambung. Jadi kalau baca Suta dengan penjelasan seperti ini jadi nyambung. Oh, ini kira-kira seperti ini. Gitu. Ya.